Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan semua, para peneliti, pemerhati, praktisi, dan mahasiswa perencanaan dan tata ruang di Indonesia maupun dimanapun berada. Pada hari ini kita bertemu kembali di bincang IUSA atau kita sebut bincang perencanaan dan tata ruang Indonesia ya, Baperin ya, kita sebutnya Baperin IUSA. Perkenalkan, nama saya Bobi Rahman. Saya di sini sebagai co-chair bersama dengan Priza Marendra Putra. Ya, saya dari Institut Teknologi Sumatera, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Priza Marendra Putra dari University of Wisconsin Madison ya di US. Kita ini adalah co-chair dari Indonesian Urban Studies Association. IUSA itu sendiri adalah sebuah wadah atau forum ya yang mempertemukan peneliti, praktisi, pemerhati atau mahasiswa ya di bidang perencanaan dan tata ruang yang utamanya memiliki keterkaitan terhadap kajian, riset atau praktik di bidang perencanaan atau tata ruang di Indonesia. Jadi kita adalah terdiri dari aktor-aktor yang terlibat tidak hanya berasal dari dalam negeri ya dari Indonesia, tetapi juga peneliti yang terlibat atau berada di luar negeri atau diaspora Indonesia. Jadi kedepannya IUSA ini ditargetkan akan menjadi wadah bagi seluruh peneliti di dunia yang terkait dengan isu-isu tentang Indonesia. Jadi misalkan beberapa peneliti tingkat dunia yang sering meneliti di Indonesia itu harapannya juga bisa menjadi bagian dari IUSA ini. Nah, sebenarnya IUSA itu sudah ada atau belum gitu ya? Kalau kita berbicara IUSA itu sebenarnya secara formal kita masih menuju ke pembentukan ya organisasi dan insya Allah ditargetkan akan grand launching nih di bulan Agustus dan September ini bertepatan dengan kegiatan World Planning School Congress atau dan ASEAN Planning School Association Congress ya di Bali yang diagendakan Agustus September ini. Nah, mungkin bagi yang belum tahu siapa sih yang sudah bergerak atau yang menggerakkan IUSA ini, karena mungkin banyak pertanyaan kan. Jadi sejak kapan dan apa aja sih kegiatannya dan siapa yang menggerakkan IUSA ini. Jadi IUSA ini sebenarnya mulai diinisiasi tahun 2020 ya, bertepatan di tengah-tengah pandemi. Itu kita menyelenggarakan, kita ini di sini adalah alumni planologi atau perencanaan wilayah dan kota yang berkumpul, ngobrol, diskusi, ada yang dari praktisi, kemudian juga akademisi dan sebagainya, kemudian berpikir bahwa perlunya nih kita memperkuat riset perencanaan dan tata ruang ya, dan membentuk sebuah asosiasi peneliti yang berangkat dari isu perencanaan dan tata ruang, gitu ya, terutama yang concernnya mengambil topik tentang Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat riset dan implementasi serta perbaikan sektor-sektor yang ada hubungannya dengan tata ruang dan perencanaan. Jadi tidak hanya kita memperkuat riset juga, tapi secara konkret gitu ya, actionnya seperti apa gitu. Jadi tujuannya itu, jadi berangkat dari riset dan sebagainya. Nah, motor-motor penggerak IUSA ini diantaranya itu ada Prof. Deden Rukmana ya di Alabama A&M University, juga ada Prof. Deli Kudala di ITB, juga ada Kang Galuh Syahbana ini dari LIPI. Kalau kebetulan saya sama Riza ini diamanahkan sebagai co-chair. Jadi sebenarnya membersnya sudah banyak gitu ya, networknya. Cuma saat ini kita fokus ke proses pembentukan secara formal ya organisasi ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin terlibat aktif, ingin menjadi network, silakan, kita terbuka. Mari kita perkuat kembali riset tentang perencanaan dan tata ruang. Gitu. Nah, acara IUSA kali ini ya, atau IUSA ini sebenarnya punya acara nih. Kita punya acara yang namanya tadi Bincang Perencanaan dan Tata Ruang Indonesia atau Baperin IUSA, acara bulanan ya, yang mengundang peneliti peneliti dan ini juga sebenarnya
ya nanti kedepannya kita juga mengundang aktivis yang sekaligus peneliti juga ada gitu ya. Kita sudah punya beberapa list pembicaranya. Jadi kita mengundang peneliti yang sudah mempublikasikan karyanya di jurnal ya. Nah nanti kita kupas tuntas nih tentang penelitiannya, kita apa namanya berdiskusi tentang metodologinya, tentang isu terhangatnya seperti apa, dan bagi peneliti juga bisa membantu mendiseminasikan karyanya gitu ya, agar peneliti lain juga terkoneksi nih dengan hasil penelitiannya, supaya kita saling mengenal. Oh, kita misalkan berbicara dengan Dr. Paramita, misalkan ini berbicara tentang tata kelola wilayah tentang air gitu misalkan, dan sebagainya. Nah, kita sudah kehadiran di sini pembicara, yaitu Dr. Paramita Rahayu. Beliau adalah dosen dan peneliti di Perencanaan Wilayah dan Kota ya, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Negeri Solo. Kebetulan juga di sini kita sudah memiliki moderator, yaitu Mas Krisna. Universitas Negeri 11 Maret, Mas. Oh, sorry. Ya, sorry. Universitas Negeri 11 Maret ya. Mohon maaf, keliru. Ya, di sini kita juga kehadiran moderator, yaitu Mas Krisna Permana, ST, MA, MSc, PhD. Beliau juga dosen dan peneliti di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri 11 Maret. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja ke diskusinya. Saya akan sampaikan ke Mas Krisna sebagai moderator pada sore hari ini. Ya, makasih Mas Bobi. Ini selamat sore rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas. Kebetulan tadi baru saja hujan ya disclaimer-nya, dan hujan ini membuat jaringan internet kadang-kadang goyang-goyang sedikit ya. Jadi mudah-mudahan nanti lancar sampai dengan 1,5 jam ya maksimal tadi dijelaskan oleh Mas Bobi. Diskusi kita santai di hari Sabtu ini. Ya santai, tapi mudah-mudahan mendapatkan manfaat ilmu, dan juga sekaligus kita berdiskusi untuk mengembangkan insight sama-sama lah tentang perencanaan wilayah kota dari berbagai konteks, dari berbagai sudut pandang di dalam kemasan IUSA ini. Jadi hari ini kita punya pembicara Mbak Paramita Rahayu. Beliau tadi sudah disampaikan, dosen di Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Universitas 11 Maret. Ini memang agak tricky, Mas Bobi. UNS, USM, ini saya juga bertanya-tanya sampai sekarang, tapi belum ada yang bisa menjawab itu. Gitu. Katanya ada di Wikipedia, tapi nanti kita cari tahu lagi di lain kesempatan. Ini saya dapat juga potong-potong nih, Mbak Paramita nih, mohon maaf. Inti ceritanya adalah bahwa interest dari Mbak Paramita ini banyaknya memang di regional planning, kemudian governance, institutions, dan collaborative planning. Sebelumnya menempuh pendidikan S1 di ITB, Urban and Regional Planning, kemudian master pernah di ITB tapi juga di Groningen, kemudian melanjutkan PhD-nya di spatial planning ya di kampus yang sama di Groningen, Belanda. Saya tempelkan yang 4 ini bukan berarti cuma 4, justru karena banyak banget saya bingung nyimpennya, jadi saya pilih-pilih aja yang paling ada di atas-atas, yang kebetulan saya juga akrab gitu, saya sering baca sebelum saya kenal Mbak Paramita ini, saya sering baca-baca ini gitu ya, dan alhamdulillah di Lala saya ketemu satu mejanya dekatan lah gitu, jadi mungkin punya banyak kesempatan untuk belajar dari beliau gitu. Nah, tapi ini yang penting adalah pada hari ini Mbak Paramita akan menjelaskan tentang papernya yang berjudul Shared Water Resources in Decentralized City Regions, Mixed Governance Arrangements in Indonesia. Kalau boleh saya sedikit memberikan pengantar, ini sebenarnya cerita tentang hiruk pikuk ya di balik pengelolaan air. Nah ini banyak terjadi. Kalau di papernya ini memang ceritanya menarik, artinya secara garis besar Mbak Paramita membagi ke dalam 4, ada voluntary cooperation, kemudian ada centralized model, kemudian juga ada regional government, dan juga ada multi-tier dan double tier atau apa ya namanya tiered government. Jadi ada 4 pendekatan yang mungkin bisa ditempuh dalam pengelolaan atau dalam tata kelola air.
tergantung kepada bagaimana konteks suatu daerah. Adapun apa yang dijelaskan di dalam paper Mbak Paramita ini sebetulnya mengambil sudut pandang ya, jendela dari apa yang terjadi di Indonesia. Beliau sedikit bercerita tentang bagaimana terjadi di Jogja, itu akan berbeda dengan yang terjadi di DKI Jakarta, yang lebih straightforward, kemudian lebih politically centralized, sedangkan di Jogja itu banyak mengandung unsur-unsur yang sifatnya ada informal values yang digodok bareng di dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola, serta juga yang paling utama di sini studi kasusnya nanti akan banyak bicara tentang di Cirebon. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Paramita di awal, kita nggak jauh-jauh terlalu detail ke dalam, tapi secara umum sebetulnya banyak pembelajaran yang bisa diambil dari bagaimana mengelola air bersih. Dan memang itu cukup challenging, Mas Bobi, Mas Galuh, dan yang lain gitu. Saya kemarin juga pernah dimintai bantuan oleh Pemprov Lampung, Mas Bobi, ini untuk bikin saluran pipa air bersih (SPAM). Dan ternyata proses membuat rencananya itu aja berantakan, ya, minta ampun. Artinya gini, yang di hulu yang pegang air, yang sumber daya air utamanya, dia keberatan kalau mendapatkan debit yang sedikit gitu kan. Padahal sebetulnya secara hitungan matematis itu harusnya banyak menggelontor ke kota Bandar Lampung gitu. Nah, ini juga perkara yang lain. Hal yang sama pun juga terjadi di beberapa daerah, misalnya di Jakarta ya, Jakarta, Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Mungkin Jakarta ini sebagai engine yang akan menyedot dengan sangat besar ya sumber daya air. Padahal di sisi lain mungkin Bogor ngirimin terus gitu kan. Dan ini adalah persoalan yang pelik. Kemudian kalau kita pilih menggunakan pendekatan yang sifatnya voluntary cooperation, then will be fine pada beberapa waktu, tapi dalam jangka panjang itu akan mendapati persoalan dalam arti sustainability dari policy-nya bagaimana. Itu menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu saya lihat juga di papernya Mbak Mita ini yang menarik adalah ternyata tidak bisa juga dikotomikan satu persatu, tapi ternyata juga ada pendekatan yang sebenarnya sifatnya seperti berkembang gitu. Di awalnya mungkin voluntary, di endingnya bisa jadi menjadi sesuatu yang terbentuk atas dasar ada lembaganya. Saya nggak mau kebanyakan karena nanti kalau kebongkar ya ceritanya jadi nggak ada rahasia gitu kan. Jadi biarkanlah ini seperti sinopsis cerita ya. Nanti Mbak Paramita yang melanjutkan. Mudah-mudahan setelah sesi yang 20 menit disampaikan oleh Mbak Paramita kurang lebih, nanti kita punya waktu diskusi kurang lebih sisanya mungkin 30 menit atau lebih, monggo. Tapi kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Mas Bobi ya 1,5 jam ya, kurang lebih mungkin kita akan selesai sampai jam berapa ya? Jam 5. Saya duga begitu. Saya banyak bicara kurang lebih saya stop sampai di sini. Betul ya Mas Bobi? 5:30, oke, 5:30. Kita lihat audiens kalau memang belum mau pada pergi kemana-mana, kita lanjut. Terutama Mbak Paramitanya sebagai narasumber. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Paramita untuk bercerita, mendongeng lah ya di sini, mendongeng ilmiah. Ya, Oke, silakan. Sharing. Ya, terima kasih ya Pak Krisna. Kalau di kampus panggilnya Pak Krisna, sini panggilnya Mas Krisna. Ya, sudah terlihat ya? Sudah Mbak, mungkin belum di slide aja. Ya. Sudah kelihatan? Oke, sudah. Ya, sudah. Ya, jadi konfirmasi di awal gitu ya. Jadi idenya itu adalah ide papernya gitu atau ide penelitian pada saat itu adalah tata kelola. Kalau tata kelola sumber daya air kan dia sangat luas ya. Ada banyak sekali, ada sungai, ada air tanah gitu atau ada air permukaan, ada berbagai macam gitu ya. Jadi di sini sebenarnya tata kelola SDA-nya itu dari hanya perspektif yang sangat kecil gitu ya, perspektif permasalahan pengelolaan sumber mata air gitu. Nah, ini yang karena permasalahan ini banyak terjadi sejak terutama setelah desentralisasi 2000 gitu ya. Nah, jadi ini dari perspektif spesifik gitu permasalahan pengelolaan sumber mata air.
Nah, kalau kita bicara tentang tata kelola mungkin ya, mungkin harus didefinisikan dulu gitu ya. Tata kelola itu dari perspektif seperti apa dilihatnya gitu. Kalau di sini saya melihatnya itu tata kelola itu adalah mengacu pada kombinasi ya, ada kombinasi institusi yang bekerja sama dalam sebuah jejaring kerjasama yang mampu menggerakkan sebuah sistem gitu secara sinergis. Nah, sistemnya ini bisa sistem ekonomi, bisa sistem perkotaan, bisa sistem lingkungan. Jadi intinya dia adalah berbagai institusi yang bisa bekerja sama menggerakkan sebuah sistem secara sinergis. Nah, jadi untuk menggerakkan sistem secara sinergis ini membutuhkan tidak hanya tujuan dan sasaran ditetapkan di awal secara jelas, tetapi juga lebih dari itu, membutuhkan konsensus, membutuhkan leadership, membutuhkan kapasitas untuk melakukan implementasi. Kemudian kalau kita bicara tentang model tata kelola dalam skala kewilayahan, sebenarnya dia yang saya pahami paling tidak ya, itu ada dua hal yang mempengaruhi model seperti apa sebenarnya yang fits untuk sebuah konteks tata kelola gitu ya. Yang pertama itu adalah aspek substantif gitu. Jadi aspek substantif ini permasalahan-permasalahan yang akan dikelola oleh model tata kelola tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang lain adalah regulatory system. Jadi sebuah model yang akan dikembangkan itu akan sangat tergantung seperti apa sistem regulatori di dalam suatu negara itu bisa mengakomodasi gitu ya. Karena kan seperti tadi dari disampaikan Mas Krishna tadi ada banyak sebenarnya model itu, tapi regulatory systemnya itu mengakomodasi yang mana sebenarnya. Dia fit to what regulatory system gitu ya. Jadi masalah substantif dan kemudian permasalahan peraturan, tata peraturan yang ada gitu. Nah, kemudian dalam konteks kerjasama air atau permasalahan air yang membutuhkan kerjasama begitu, Jawa itu menjadi sebuah kasus yang menarik gitu ya. Pertama karena pertumbuhan populasi, gitu ya, jumlah populasi. Kedua karena ketersediaan sumber air itu sendiri. Kalau kita bandingkan antara Jawa dan luar Jawa, dan kemudian posisi geografis ya antara kota dan kabupaten gitu. Ya, dia kan membentuk relasi core periphery gitu ya. Nah, Mbak Mita mau di slideshow besar nggak? Oh, itu belum slideshow besar ya? Belum. Oke. Ya. Nah, ya. Sip, mantap. Nah, sorry tadi saya pikir sudah, sorry. Nah, di sini kan ya, Jawa itu kalau kita lihat dari tahun-tahun ini dari sensus 70 ya sampai 2020 ya, Jawa itu kan selalu menjadi pusat konsentrasi penduduk di Indonesia ya. Walaupun itu menurun persentasenya ya, kalau dari tahun 70 ke tahun 2020 itu kan bisa dari 68% sekitar ke 56% ya. Konsentrasi penduduk Indonesia di Jawa itu, tetapi secara jumlah kan dia menjadi sangat besar ya. Sensus 2020 itu kan 270 juta, berarti 56%-nya kan 150 juta ya. Nah, jadi Jawa ini adalah pusat konsentrasi penduduk gitu, dari sensus ke sensus, dari dekade ke dekade gitu. Nah, kalau kita lihat ketersediaan sumber air, yang saya fokus di sini adalah data sumber air permukaan yang merupakan sumber utama untuk air bersih gitu ya. Jawa itu 4%. Nah, sedangkan sumber air permukaan yang lainnya itu terkonsentrasi di luar Jawa. 70% itu kan berarti kalau kita lihat ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera gitu ya. Nah, di Jawa itu 4%. Penduduk kita tadi 56% di Jawa gitu. Sedangkan luas Jawa hanya 7% dari sekitar 7% dari luas teritori Indonesia. Ketersediaan air permukaannya 4% gitu. Nah, disinilah kemudian kan ada ada distribusi yang tidak merata gitu. Nah, konteks yang lain itu adalah tadi core periphery tadi. Jadi posisi kota itu kan ada sebagai pusat dari
kabupaten di sekitarnya gitu ya. Nah, sumber daya air itu biasanya dimiliki oleh kabupaten. Kota-kota ini sangat tergantung pada sumber daya air yang ada di kabupaten. Ini beberapa contoh ya. Di sini misalnya kan apa namanya Solo gitu ya. Solo itu kan sebagian besar 30% ya. Sekitar 30% itu kan dari Klaten ya. Kemudian Cirebon dengan Kuningan. Nah, ini lebih dependensinya jauh lebih tinggi gitu karena hampir seluruhnya itu disuplai dari Kuningan gitu. Kemudian kita lihat Jogja itu kan dia disuplai oleh sumber air bersih yang di Sleman. Kalau Magelang dari Kabupaten Magelang gitu. Nah, jadi karena posisi seperti itu gitu ya, dan karena sumber daya yang terdistribusi seperti yang ada antara Korpri itu, jadi kapasitas untuk melakukan tata kelola sebuah kota yang membutuhkan banyak sumber daya karena berkembang pesat itu di Jawa khususnya ya, itu sangat tergantung pada kapasitas untuk melakukan kerjasama kan antara kota dan kabupaten, antara core periphery gitu kan ya. Jadi collaborative capacity itu menjadi penting dalam konteks pengelolaan air, sumber air gitu, sumber air. Nah, kalau kita lebih khusus lagi pada kasus seperti yang di dalam paper tadi, paper saya itu dia fokus pada misalnya spring water cooperation yang ada di Cirebon gitu ya. Nah, jadi di Cirebon kasus suplai air bersih dari Kabupaten Kuningan ke Kota Cirebon itu sebenarnya sudah dari zaman Belanda gitu. Jadi udah zaman Belanda memang sumber airnya itu dari Kabupaten Kuningan, dari sejak hanya dialirkan sekitar 100 liter per detik sampai sekarang konteksnya kan dialirkan 1000 liter per detik gitu. Nah, di sini awalnya Kota Cirebon itu membayar pajak air ke provinsi zaman sebelum desentralisasi gitu ya. Membayar pajak air ke provinsi, kemudian katakanlah membayar memberikan sesuatu kepada kabupaten itu sesuai dengan katakanlah kemampuan sesuai dengan apa yang ingin diberikan. Jadi tidak ada penentuan dalam tanda kutip harga gitu ya. Nah, itu sudah berlangsung sejak lama gitu. Dari zaman Belanda sampai sebelum tahun 2000 gitu. Nah, itu kerjasama seperti itu sudah berjalan lama gitu. Memang sudah seperti itu konteksnya gitu. Nah, kemudian setelah desentralisasi konteks itu berubah gitu. Konteks itu berubah. Jadi kabupaten merasa bahwa air itu adalah sumber daya potensial lokal yang bisa dianggap sebagai lokal potensial, lokal ekonomi potensial gitu. Yang bisa kemudian tanda petik dikerjasamakan gitu. Nah, kemudian muncullah yang tidak hanya dalam konteks Kuningan Cirebon, tapi banyak konteks lain juga seperti misalnya Klaten dengan Solo gitu ya, dan juga seperti contoh-contoh tadi itu berubah konteksnya gitu. Si air itu kemudian menjadi ada claim of ownership gitu ya. Nah, kemudian juga ada karena claim of ownership kemudian dia dari tahun ke tahun jumlah yang dialirkan ke kota-kota itu menjadi semakin besar, seperti Cirebon kan dari 100 liter per detik menjadi 1000 liter per detik ya gitu. Kemudian timbullah konflik dari alokasi air gitu. Karena masyarakat yang ada di kabupaten itu merasa kok mata air kami menjadi berkurang gitu. Nah, itu kemudian dipermasalahkan mengalirkan 1000 liter per detik ke kota lain dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ada konflik alokasi air untuk rural community versus urban community karena tingginya demand untuk urban community begitu kira-kira ya. Nah, ini adalah storage well untuk spring water yang di Kuningan itu yang dialirkan ke Cirebon itu seperti ini gitu. Jadi memang secara kuantitas dia sangat besar gitu ya. Nah, kalau contohnya yang lain itu adalah Solo dengan Klaten gitu. Ini sama juga. Jadi Klaten itu claim ownership sehingga ke Solo itu membayar per meter kubik gitu ya. Nah, kemudian tapi kemudian pada saat sekarang jauh lebih baik ya saya rasa ya setelah ada jasa tirta. Jadi kemudian semua uang yang masuk untuk mengelola
lingkungan itu masuk ke Jasa Tirta gitu ya. Kita kan cerita konteksnya sebelum ya. Nah, kemudian pada saat terjadi konflik-konflik seperti ini gitu ya, biasanya pemerintah provinsi itu tahunya belakangan gitu konteksnya. Jadi pada saat kerjasama dalam tanda kutip itu masih berlangsung, tidak ada permasalahan, mereka antar city district saja gitu. Tapi setelah ada permasalahan, ada konflik, ada ketidaksetujuan gitu ya dengan jumlah rupiah harus dibayarkan per meter kubik air, barulah kemudian provinsi dilaporkan, biasanya kan begitu ya. Nah, ini contoh lain juga terjadi konflik yang sama, mirip-mirip antara Kabupaten Malang dengan Kota Magelang, hanya saja berbeda sedikit. Misalnya konfliknya di sini adalah bagaimana distribusi air untuk irigasi dengan air untuk kebutuhan domestik gitu. Sama antara kalau Kabupaten Sleman dengan Jogja misalnya antara pengelola swasta dengan publik gitu, kebutuhan swasta dengan public sektor. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat konflik yang terjadi itu awalnya itu kan ada dikelola oleh kota kabupaten. Itu tidak terinformasi ke provinsi maupun ke pemerintah pusat gitu ya selama sekian tahun. Sampai kemudian terjadi konflik gitu ya antar kota kabupaten itu biasanya karena harga air per meter kubik itu naik gitu. Nah, kemudian di sini tuh protes gitu ya. Mulai kota itu merasa tidak mampu membayar sesuai dengan yang diminta gitu. Nah, terjadi konflik dan kemudian barulah kemudian provinsi itu merasa dilaporkan gitu. Nah, biasanya melaporkannya konflik itu dilaporkan kepada kepada pemerintah provinsi gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya sebenarnya gitu ya, pada dasarnya sebenarnya kita kan memiliki apa yang namanya BBWS gitu ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Kemudian ada juga yang namanya Dewan Sumber Daya Air yang sifatnya non struktural ya di bawah presiden. Ada juga sebenarnya kita punya TKPSDA ya, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai sebenarnya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat permasalahan itu muncul gitu ya, format-format atau format-format kerjasama ini, format-format pengelolaan ini dia belum memiliki otoritas yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan alokasi atau sumber daya air yang dikerjasamakan dalam tanda kutip itu tadi yang terjadi antara kota dan kabupaten. Karena kuatnya desentralisasi gitu ya dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya air yang ada di dalam wilayah administrasinya gitu. Nah, jadi kemudian yang saya diskusikan itu kan kemudian seberapa efektif sebenarnya gitu ya. Seberapa efektif sebenarnya format pengelolaan kerjasama pada daerah pada sebuah wilayah sungai gitu kan ya. Sama mungkin kalau kita membicarakan seberapa efektif sebenarnya badan koordinasi pada skala metropolitan gitu maksud saya. Itu kan mirip gitu sebenarnya. Jadi karena kalau ada konflik dia kembalinya itu kepada sekda. Dia belum bisa memanfaatkan yang namanya TKPSDA pada tingkat wilayah sungai gitu. Nah, atau misalnya ke BBWS misalnya. Nah, jadi masalahnya itu kan seberapa efektif yang kerjasama pada skala yang seharusnya dia efektif gitu kan ya. Nah, karena di sini ini kan sangat dipengaruhi oleh misalnya interpretasi terhadap regulasi. Jadi pada saat awal mungkin saya harapkan sekarang mungkin lebih baik ya. Jadi pada saat awal itu interpretasi regulasi terhadap kerjasama antar daerah itu adalah air itu dianggap sebagai lokal potensial sehingga melakukan kerjasama untuk distribusi air pada format menghargai air per meter kubik itu adalah implementasi dari kerjasama antar daerah. Itu yang menjadi perspektif pada masa awal mungkin ya awal 2000-an kasus-kasusnya itu kan
sangat marak di awal 2000-an ya. Nah, jadi ada interpretasi terhadap regulasi gitu. Jadi dengan interpretasi yang berbeda terhadap regulasi itu menciptakan gitu ya bentuk kerjasama yang sebenarnya dia menimbulkan konflik itu. Nah, kemudian juga public dan private users gitu ya. Jadi di sini kan mengalokasikan gitu ya dalam jumlah besar. Sebenarnya kan kebutuhan Kota Cirebon itu kan tidak hanya untuk publik gitu ya, tapi banyak juga private sector gitu yang memanfaatkan itu. Nah, itu kemudian dipermasalahkan gitu. Nah, kemudian juga ada lagi misalnya tadi konflik antara rural community dengan urban community yang masyarakat di kabupaten merasa bahwa air kita itu kenapa dialokasikan semua untuk masyarakat perkotaan gitu. Nah, dan semuanya ini gitu ya, dan semuanya ini juga terkait dengan fungsi air sebagai economic goods atau sebagai social goods. Nah, itu juga menjadi sumber konflik gitu, karena dianggap distrik kabupaten itu kan menjual gitu ya, menjual. Jadi air itu masyarakat itu melihat air itu dijual sebagai sebagai fungsi ekonomi gitu. Nah, kenapa tidak dipakai untuk sendiri? Nah, itu juga dijadikan permasalahan. Jadi pada saat itu biasanya umumnya yang melakukan demonstrasi atau protes itu tidak hanya masyarakat kabupaten, tapi juga masyarakat perkotaan karena kurangnya sumber daya air gitu, kurangnya sumber air gitu. Nah, jadi konfliknya itu mencakup banyak sekali aspek itu, masyarakat perkotaan, masyarakat desa, kemudian interpretasi regulasi, private public users, juga domestic versus irigasi. Jadi ada banyak sekali masalah yang timbul hanya dari satu perspektif kerjasama sumber air, mata air gitu. Nah, jadi yang kemudian saya lihat itu adalah bagaimana sebenarnya gitu ya, siapa sebenarnya yang bisa secara efektif gitu mengatasi pengelolaan atau mengajak kota, kabupaten itu kemudian atau provinsi itu kemudian bisa bekerja sama itu sejak awal, tidak setelah permasalahan itu muncul gitu ya. Yang sering terjadi itu kan setelah permasalahan itu muncul, kota kabupaten itu melapornya itu kepada pemerintah provinsi. Nah, jadi format-format pada skala wilayah sungai ini belum memiliki otoritas gitu. Jadi tidak dilihat sebagai sebuah otoritas yang bisa membantu menyelesaikan kerjasama gitu. Nah, jadi makanya di paper itu saya itu mengusulkan sebenarnya harus ada share powers gitu ya, atau share otoritas gitu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota gitu di dalam pengelolaan sumber daya air dalam arti yang lebih luas. Jadi misalnya katakanlah ya memang kita ada TKP-SDA gitu, tetapi bagaimana kemudian si TKP-SDA itu bisa lebih terintegrasi tidak hanya dalam pengelolaan air, tetapi dia membicarakan tentang tata guna lahan. Nah, sehingga dia konteksnya itu aspek yang dikelola oleh badan yang mengelola sumber daya air ini dia menjadi jauh lebih luas gitu ya, dengan melibatkan banyak aspek, tidak hanya air tapi juga guna lahan. Itu akan lebih banyak kemudian aktor yang bisa terlibat di dalam pengelolaan, yang bisa sharing peran di dalam pengelolaan, sehingga juga kemudian distribusi atau pengelolaan itu juga tidak hanya didasarkan gitu kan, sekarang mindsetnya itu sangat didasarkan kepada di mana dia berada sehingga air itu menjadi milik dari administratif area yang tempat sumber air itu berada gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu perspektifnya dibuka gitu ya, bahwa pengelolaan sumber daya air itu sangat erat kaitannya misalnya dengan pengelolaan guna lahan, sangat erat kemudian kaitannya dengan
banyak institusi lain di luar hanya sumber daya air saja atau dinas SDA gitu ya. Jadi si perspektifnya itu diperluas gitu. Kemudian yang terlibat itu ada mix level gitu, ada central government, provincial government, dan juga kota kabupaten. Nah, sehingga apa namanya, tidak hanya dipandang sebagai itu kan hanya permasalahan air gitu. Nah, jadi itu TKP-SDA hanya mengelola air gitu ya, hanya mengelola sumber air, tidak, karena sumber air itu kan sebenarnya dia terkait dengan banyak aspek yang lain gitu, terutama dengan pengelolaan lahan. Nah, jadi intinya ya di situ. Jadi bagaimana ada otoritas pusat, jadi terlihat sekali otoritas pusat dengan provinsi itu sangat berperan di dalam pengelolaan sumber air yang berlokasi di kota dan kabupaten. Nah, itu bisa bisa menetralisir begitu menetralisir mindset bahwa sumber air itu dimiliki oleh kota dan kabupaten, kota atau kabupaten tertentu di mana dia berlokasi gitu. Nah, jadi jika ada aspek lain yang terkait, maksudnya dikaitkan dengan pengelolaan air, dan juga ada multi level government yang bisa terlibat di dalam pengelolaannya, itu diharapkan bisa menetralisir kuatnya rasa memiliki gitu sumber daya alam setelah desentralisasi. Jadi mungkin intinya itu seperti itu, tapi kemudian di dalam paper secara lebih detail itu saya membandingkan gitu ya, secara teori ada voluntary, ada mixed system, ada tiers, tadi sudah dibahas Pak Krisna gitu ya. Kalau voluntary itu dia biasanya didasari adanya lokal otonomi yang sangat kuat gitu. Kalau mixed system itu intinya adalah share power tadi, bagaimana otoritas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota kabupaten itu bisa berbagi gitu, sehingga pengelolaan sebuah sumber daya itu bisa lebih baik gitu. Nah, kalau tiers itu kan seperti contohnya misalnya yang pernah digagas oleh Gubernur DKI ya, Sutioso dulu, bahwa Jabodetabek itu menjadi satu level tersendiri yang kemudian kalau di kita kan agak sulit ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kalau yang di paper itu saya refleksikan kepada teori, sebenarnya dia bisa yang mana begitu kalau dalam permasalahan yang kita hadapi di dalam pengelolaan sumber air yang sifatnya itu seharusnya tidak teritorial tetapi terbawa kepada teritorial gitu. Nah, jadi mungkin kita lebih banyak diskusi nanti ya, mungkin jadi pada dasarnya itu kapasitas untuk melakukan kerjasama itu menjadi sangat krusial gitu ya, karena sumber air itu menjadi fragmented, menjadi teritorial gitu, dimiliki oleh kota A, kabupaten C, kabupaten D, kemudian didistribusikan dengan dengan harga tertentu gitu ya. Nah, tapi melakukan kerjasama itu tidak gampang dalam konteks kita gitu ya, karena tidak bisa bergantung pada inisiatif voluntary saja, karena seperti tadi semuanya itu kan kerjasama dan konflik itu kan berdasarkan inisiatif voluntary gitu ya. Nah, semua itu voluntary dari kabupaten kepada kota, tetapi dia tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tapi juga disebabkan regulasi itu menyusul belakangan gitu kan ya, karena kan tata aturan tentang kerjasama antar daerah itu muncul di tahun 2010 gitu kan, nah, sedangkan desentralisasi itu di 2000, jadi juga tata aturan yang menyusul itu membuat kemudian kerjasama yang sifatnya voluntary ini tidak mengacu kepada aturan di kemudian harinya gitu. Nah, di sini kerjasama yang sifatnya voluntary itu sama terkait dengan sumber daya air itu tadi, dia membutuhkan peran dari pemerintah atasnya, provinsi, pemerintah pusat gitu ya, untuk bisa mendiseminasi regulasi itu dengan baik, sehingga pemahaman regulasinya itu
satu lain gitu. Seperti saya contohkan tadi kan pemahaman terhadap kerjasama antar daerah itu bisa diartikan sangat berbeda kan oleh kota dan kabupaten gitu. Nah, di sini butuh diseminasi, di sini butuh peran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk melakukan diseminasi regulasi itu dengan baik sehingga kacamatanya itu satu dalam mengartikan regulasi gitu ya, terutama regulasi yang terkait dengan kerjasama antar daerah untuk sumber daya air gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya gitu ya, pada seandainya untuk sebuah mix governance arrangement itu di mana ada peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah pusat dan provinsinya itu harus bisa memahami nature dari konflik itu gitu ya, karena untuk salah satu kasus dari beberapa kasus yang tadi saya bahas itu akhirnya di awalnya itu pemerintah provinsi membolehkan gitu dengan kacamata bahwa daerah yang memiliki atau di tempat berlokasi sumber daya air itu harus mengelola lingkungan gitu. Nah, sehingga kemudian kerjasama itu sempat diperbolehkan gitu. Tapi sekarang kan mungkin adanya jasa tirta itu memperjelas gitu ya, bahwa semua aliran dana yang terkait dengan tujuan untuk mengelola lingkungan itu kan masuk ke jasa tirta gitu ya. Nah, kalau dulu itu sebelum ada jasa tirta sebagai pengelola, itu dia masuk kepada setiap kabupaten yang memiliki sumber air gitu kan. Nah, dulu itu pemahaman pemerintah provinsi bisa seperti itu, sehingga ada kerjasama yang kemudian diperbolehkan gitu. Nah, itu kan terkait lagi dengan regulasi, kemudian diseminasi regulasi, dan kapan regulasi itu keluar gitu. Nah, kadangkala di kita itu regulasi yang lebih detail untuk memperjelas bagaimana sebuah aktivitas itu harus dilakukan, itu munculnya kan sekian tahun berikut gitu ya. Nah, jadi pada intinya sebenarnya platform kerjasama itu terkait dengan sumber daya air itu membutuhkan komunikasi. Ya, komunikasi yang sangat intens. Sekarang memang misalnya ada TKP-SDA, tetapi umumnya itu kan meeting atau pertemuannya itu dilakukan secara reguler sekian, misalnya 6 bulan sekali, atau jadi sangat apa ya, sifatnya itu sangat formal gitu. Nah, sedangkan konteks-konteks permasalahan atau konflik ini kan tidak bisa didekati dengan formal seperti itu ya. Karena pada kasus-kasus tertentu pendekatannya itu akhirnya konfliknya itu selesai dengan pendekatan sifatnya informal ya, dengan kunjungan gitu ya, dengan kemauan untuk bertoleransi, pemahaman. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya konsensus yang berasal dari nilai-nilai sifatnya informal. Nah, jadi kalau misalnya seperti apa namanya TKP-SDA itu meeting atau regular meetingnya itu formal, itu akan sulit untuk meraih gitu ya, kalau ada konflik-konflik yang terkait dengan pengelolaan khususnya seperti contohnya mata air ini. Jadi banyak hal yang di luar interaksi formal gitu ya. Nah, jadi intinya mungkin seperti itu ya. Jadi ada peran pemerintah pusat, provinsi, dan kota kabupaten. TKP-SDA itu sebenarnya pada level yang benar gitu ya, pada wilayah sungai gitu. Tetapi kemudian bagaimana efektivitasnya, bagaimana intensitasnya, bagaimana dia bisa mengakomodasi informalitas gitu yang terjadi di dalam konflik-konflik ini gitu. Dan kemudian bagaimana lebih dikaitkan dengan aspek di luar air gitu, untuk bisa menarik interest gitu ya, atau keterlibatan institusi lain gitu. Nah, sehingga dengan melihat sumber air atau katakanlah dalam kasus mata air sebagai bagian yang lebih komprehensif gitu, itu mungkin akan bisa membuat komunikasi itu menjadi lebih intens, menjadi lebih luas gitu cakupannya, tidak hanya tidak hanya melihatnya dari perspektif oh ini pengelolaan air gitu. Ya mungkin itu ya
untuk pembukaan diskusi. Mungkin saya kembalikan ke Pak Krishna. Ya. Makasih banyak Mbak Paramita. Mbak Paramita sedang outbound atau apa enggak? Saya mendengar ada jangkrik-jangkrik gitu, saya khawatir sedang enggak ya. Ada mungkin saya yang ada ekonya atau gimana, saya nggak paham. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi suaranya di tempat yang lain ya. Sangat menarik ya. Memang on the top of the cake gitu, saya melihat sebetulnya diskusi kita mengerucut bahasa umumnya dulu ya, supaya kita memantik diskusi. Nanti saya meminta pendapat dari Mas Bobi, kemudian juga ada Pak Gunawan, selamat sore Pak Gunawan, kemudian juga ada Mas Galuh dan seterusnya. Memang yang jadi dilema adalah apakah kita perlu melembagakan atau biarkan model komunikasi itu berjalan seperti itu adanya ya. Kalau kita melihat contoh misalnya beberapa daerah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita memang melakukannya dengan cara berdiskusi secara informal lah. Memang mereka punya schedule ya, terjadwal, tapi memang tidak ada satu decision penting yang secara legitimasi kuat untuk mengatur keputusan dalam jangka panjang. Nah, itu juga memang menjadi persoalan di banyak tempat. Di sisi yang lain, kalau kita lembagakan, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang akhirnya kita bangun satu lembaga, misalnya ya Metropolitan Development Authority misalnya gitu, atau Water Development Authority atau apa, saya nggak paham konteksnya, tapi yang seperti itu juga ternyata punya masalah lain. Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Mita bahwa memang secara legitimasi akan lebih kuat, keputusan yang diambil akan menjadi lebih didengar, tapi di sisi yang lain sebetulnya akan banyak konflik yang berkaitan dengan overlapping dari sisi fungsi dan peran tanggung jawab, kemudian juga bagaimana mengatur perhitungan kontribusi antar daerah dan lain sebagainya. Itu benar-benar satu hal yang sangat menantang. 2 tahun, 3 tahun belakangan, saya dan teman-teman di URDI pernah diminta juga oleh Bappenas merancang bagaimana perhitungan itu di dalam konteks pengelolaan perkotaan di Indonesia bahkan. Jadi ada mimpi besar dari Presiden untuk mengatur seluruh kawasan perkotaan di Indonesia gitu. Bagaimana caranya kemudian dihitung berdasarkan perkotaan yang skalanya paling besar sampai perkotaan yang skalanya paling kecil. Nanti bentuk lembaganya beda-beda. Dari tadi buku menunya Mbak Mita yang ada 4, 5 itu tadi, itu nanti dipilih gitu. Kalau yang perkotaannya kecil, cukup pakai voluntary cooperation misalnya gitu ya, voluntary coordination. Tapi begitu masuk ke wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih di atas 5 juta misalnya, maka kemudian jalan yang ditempuh pakai metropolitan government gitu. Tapi kemudian di dalam beberapa series of FGDs itu yang muncul adalah perdebatan. Siapa yang mau rela provinsi itu menyerahkan sebagian kewenangannya ke pemerintah yang baru tadi gitu kan. Lalu kemudian ya, pemerintah daerah yang kecil-kecil juga bingung gitu loh. Saya nanti ngurusin apa gitu kan? Jangankan begitu. Saya kasih disclaimer lain tadi, saya ceritakan beberapa proses yang saya dengar gitu, yang saya lihat langsung juga memang ini Mbak Mita. BBWS misalnya gitu ya, itu kan turun dari pusat langsung untuk mengawal proses di daerah. Tapi di sisi lain sebetulnya Pemprov itu juga punya dinas cipta karya. Nah itu yang kadang-kadang juga dia ngerjain ini, itu ngerjain itu juga gitu. Pas lagi rapat kok saling mengundang gitu. Loh, kok kamu ngerjain sama yang punya saya? Saya mudah-mudahan di sini ada orang dari Pemprov atau Pemkot ya. Mungkin bisa bercerita lebih menarik di situ. Tapi kira-kira itu ya perdebatannya ya, rekan-rekan sekalian. Saya nih tertarik. Selamat sore Mas Gunawan, barangkali Pak Gunawan, barangkali selamat sore mau ikut rembuk ngobrol-ngobrol. Monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan juga nih supaya kita bisa sama-sama belajar lah masukannya. Dipanggil Mas saja biar kelihatan awet muda nih. Boleh Mas Gun. Oh iya. Saya orang Solo, asli Solo, jadi menarik juga nih ada UNS di sini. Unis Negeri 11 Maret ya, bukan. Iya Pak. Iya Mas. Iya. Ya, topiknya sangat menarik dan saya dari tahun 74 sudah tinggal di Bandung sampai sekarang. Dan masalah air ini makin lama makin berat, makin parah betul ya. Yang terlihat adalah suplai sediaan air bersih ke rumah saya yang di Jalan Cikaso semakin sulit ya. Dulu masih mengalir 2-3 jam, sekarang sudah tidak mengalir sama sekali. Tetangga pada ngebor sampai ada yang 30, 40, 60
di Antapani sampai 100 meter. Nah, ini juga hal-hal yang sangat memprihatinkan ya. Saya Pak Gun. Nah, padahal kita hidup kan perlu air ya, sehari butuh 120-150 liter per orang per hari. Jadi ini menarik sekali dari Mbak Paramita, terima kasih. Tapi kita kembali ke solusinya bagaimana kalau kota butuh air, sementara dari tetangganya juga harganya naik, kemudian harganya tinggi, ya tidak terjangkau. Contoh di Bendungan Hilir Jakarta itu satu rumah tangga sampai 1 juta per bulan untuk bayar air. Contohnya nih, air pump. Nah, ini makin lama kan makin harganya makin tinggi naik. Akhirnya orang ngebor. Ngebor itu saya nggak tahu. Konon tidak ada batasannya, boleh ngebor berapa meter saja ya. Konon begitu. Kalau semua rumah tangga ngebor, yang terjadi Bandung sudah mulai ambles, Jakarta juga ambles ya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Jadi memang betul akhirnya ya IKN ya, pindah ke luar Jawa. Mudah-mudahan nanti itu yang terjadi ya, beban daya dukung daya tampung Pulau Jawa makin sedikit berkurang gitu. Karena semua memang senangnya tinggal di sini di Jawa. Jadi ini betul masalah air ini, makanya saya khusus ikut acara ini, itu saya rasakan sendiri, saya udah komplain ke PDAM Tirtawening ya di Bandung, juga sama, tidak ada solusinya, sediaannya udah makin parah, itu makin berkurang. Jadi area ini yang dulu konservasi air, sudah jadi bangunan, Bandung Utara juga demikian. Saya rasa juga sama di kota Solo juga. Dulu rumah saya di Solo, Sumber, dekatnya Pak Jokowi, airnya berlimpah. Belakangan juga air pumpnya sudah makin menurun. Ya. Jadi ya mungkin memang itulah kondisi yang harus kita hadapi. Ya. Tinggal kita cari solusinya bagaimana mengatasi air yang semakin lama semakin langka. Seperti minyak goreng ceritanya ya Bu Paramita ya. Iya, goreng, ya, Pak. Sekarang kedelai, ya begitulah, itulah kehidupan yang kita hadapi. Terima kasih. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih diskusinya dari Pak Gunawan. Iya, jadi sebenarnya Pak. Ya, silakan. Maksudnya mau bilang silakan. Jadi memang arahnya itu, kalau saya setuju dengan arah yang dilakukan sekarang, jadi arahnya itu bahwa pengelolaan sumber daya air itu harus dilakukan secara regional, itu titik gitu, itu nggak bisa ditawar lagi. Nah, Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru 17/2019 itu kan mengarah ke sana gitu ya. Jadi pengelolaan sumber daya air itu harus didasarkan kepada daerah aliran pada wilayah sungai gitu, mau tidak mau. Seperti misalnya daerah Subo-Sukono Selatan ya, Pak ya, termasuk Solo kan di sana itu kan nanti disuplai supaya disuplai dari Waduk Gajah Mungkur itu kan ya. Itu kan pengelolaannya regional. Jadi sekarang itu kan di Undang-Undang SDA yang baru 2019 sumber daya air itu ditarik ke pemerintah pusat semua kan. Jadi sentralistik ya. Nah, dari sentralistik ini kemudian pengelolaannya itu dilakukan secara regional, daerah aliran sungai itu tadi. Jadi sumber-sumber daya air itu diperhitungkan secara regional berdasarkan daerah aliran sungai untuk nantinya dihitung sebenarnya kapasitasnya berapa gitu. Nah, kapasitasnya berapa, kemudian dibangunlah sumber-sumber dam waduk-waduk itu yang sifatnya kewilayahan gitu. Nah, di situ akan menjadi jauh lebih baik gitu. Karena perhitungannya kan berdasarkan area yang benar gitu. Bukan berdasarkan administratif, tapi dia berdasarkan daerah aliran sungai gitu. Nah, kemudian dihitung secara daerah aliran sungai, kemudian dibentuk sumber-sumber air untuk daerah-daerah aliran sungai A, B, C begitu. Jadi pengelolaannya secara regional dan sentralistik. Maksudnya sentralistik itu sekarang kan izin itu kan semua ada di Kementerian PUPR, ditarik ke pemerintah pusat. Kalau dulu kan beda-beda kan berdasarkan kategori ya.
perizinan air itu. Nah, sekarang kan ditarik ke satu otoritas gitu. Tapi kemudian pengelolaannya itu berdasarkan daerah aliran sungai dibangun, kemudian sumber-sumber seperti waduk untuk pengelolaan perhitungan suplai air secara regional gitu. Gitu mungkin Pak, berharap ke depan itu kan bisa mengatasi kekurangan suplai air ya. Sekarang kan misalnya Gajah Mungkur itu kerjasama Suboskuwono Selatan, walaupun ada yang tidak terlibat ya di Suboskuwono Selatan itu, tapi saya lupa yang mana daerahnya. Itu kan dihitung kekurangannya itu berapa gitu, sehingga dia membutuhkan berapa dari waduk ini gitu. Nanti dia akan disuplai berapa sehingga kontribusi dia berapa gitu. Dan kemudian semua pendanaan ya terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai ini kan masuknya ke Jasa Tirta ya, dipusatkan juga di Jasa Tirta, jadi tidak ada lagi masuk kepada daerah-daerah administrasi tertentu gitu. Ya mudah-mudahan dengan pengelolaan seperti itu akan lebih jelas gitu, di mana suplai yang kurang, di mana suplai yang berlebih gitu ya, dan bagaimana itu dikelola secara dari perspektif regional gitu. Ya, ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Mbak Paramita. Sebetulnya saya jadi ingin bertanya juga Mbak Paramita, yang dikatakan sebagai regional di sini, apakah dalam bayangan Mbak Mita ini kita cukup menggunakan instrumen yang ada, maksudnya adalah pemerintah provinsi tinggal dibuat unit kerja tertentu, lalu kemudian kelola itu air-air, atau yang tadi saya katakan bahwa memang ada potensi untuk membuat satu badan baru bahkan di atas yang dikatakan tadi kalau di dalam papernya supra regional ya, jadi di atas pemerintah provinsi yang ada sekarang misalnya gitu, metropolitan area. Mana yang kira-kira, saya nggak bilang itu yang paling bagus, tapi kacamata wangsitnya Mbak Mita lah, kira-kira seperti apa gitu yang menarik. Gini ya, maksudnya gini, kalau dari sisi pengelolaan per se gitu, dia kan harus dikelola secara daerah aliran sungai. Idealnya kan seperti itu ya, ya kan. Betul, nah, dan kita tuh punya TKPSDA, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, ada TKPSDA, ada BBWS gitu ya. Nah, masalahnya itu bagaimana kemudian efektivitas dari sebuah badan pada skala daerah aliran sungai, pada skala wilayah sungai gitu maksud saya. Pada skala wilayah sungai ini dalam mengelola semua sumber air yang ada di dalamnya gitu. Nah, itu ya jadi mirip seperti yang diskusi kalau kita bicara tentang kerjasama antar daerah ya, metropolitan gitu ya, BKSP misalnya ya, itu kan otoritasnya itu cukup kuat enggak gitu, maksudnya untuk mengelola permasalahan sumber daya atau konflik yang ada di area baru yang dibentuk itu gitu, area wilayah sungai misalnya gitu kan ya. Soalnya selama ini kan kalau ada permasalahan masuknya kan ke provinsi kan ya, ke pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten gitu kan. Nah, jadi secara idealnya memang sumber daya air dikelola berdasarkan wilayah sungai. Itu kan idealnya gitu. Nah, masalahnya itu otoritasnya. Bagaimana memperkuat, kan masalahnya jadi klasik lagi kan ya. Seperti kita bicara metropolitan ya, bagaimana kemudian memperkuat otoritas dari si badan ini gitu. Gitu kira-kira. Ya, uangnya dari mana ya kan? Aturannya yang memayungi juga belum jelas. Kemudian juga pembagian peran dan tanggung jawabnya juga ternyata setelah dicoba-coba masih banyak yang susah untuk dilepas dan susah dipasang gitu kan. Nah, ini kalau urusan-urusan politik ini saya juga mau dengar nih dari Mas Bobi, barangkali tertarik ya dengan urban politics dan bagaimana sebetulnya urusan provinsi, urusan regional, dan urusan pemerintah daerah, kabupaten kota terutama ya, ini bisa dimediasi gitu loh. Apakah ada satu langkah, barangkali di Belgia ada best practices yang bisa kita dengar misalnya gitu. Kalau memang ada, silakan barangkali ini kita ngobrol-ngobrol ya semua ya, teman-teman silakan nanti urun rembuk. Mungkin setelah ini kita persilakan ke yang lain, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan juga ya. Kalau saya ya tadi kalau udah diundang oleh Mas Krisna ini ya terima kasih, ini menarik sekali ya Mbak Mita ya. Karena saya sebagai orang yang tinggal di Lampung ya,
itu sebenarnya agak mengerikan dengan kondisi pengelolaan air bersih ini. Kalau tadi mungkin Pak Gunawan bercerita di Bandung, di Solo gitu ya, itu kan di Jawa ya dengan 4% suplai air bersih dan sebagainya. Sementara di Lampung ini kita penyediaan air bersih ini baru di angka 30% ya, sebelum ada PSN, Proyek Strategis Nasional SPAM yang kemarin tanda kutip sempat jadi isu nasional karena kena KPK dan sebagainya. Itu targetnya dengan adanya SPAM itu kan jadi 60% kan. Nah, kalau Mbak Mita kan cerita dari sumber masalahnya nih, supply-nya ya. Kalau SPAM itu kan asumsinya supply-nya oke gitu. Maksudnya ya kan, jadi maksudnya angka 60% yang tersedia dari 30 jadi 60% itu kan tanda kutip kita berbicara suplai air bersihnya lancar gitu ya. Itu dia teknikal, tidak berbicara tentang politiknya apa si daerah itu mau memberikannya kompensasinya apa gitu ya. Kita belum bicara lagi nanti terkait dengan tadi politik dari si kepala daerahnya dan sebagainya. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan di sini lebih kepada mengerikannya kenapa gitu. Karena di Kota Bandar Lampung itu trennya adalah orang bangun rumah itu pasti ngebor. Jadi itu yang mengerikannya itu. Jadi saya berpikir ya, ini kalau fenomena setiap orang, jadi makanya usaha bisnis ngebor air itu sangat laku di Bandar Lampung, karena bukan bicara properti lagi satu real estate, Mbak, tapi per rumah gitu. Jadi kalau di Bandar Lampung kan dia berbicara ini ya, kaflingan ya gitu ya. Sebentar ya. Ini hari Sabtu ya, anak-anak baru. Ya jadi, nah itu pertama itu ya. Yang kedua tadi terkait dengan proyek SPAM juga belum berbicara mungkin entah sampai kepada berbicara suplai air bersihnya dari mana, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau yang ketiga saya mau bertanya, Mbak. Tadi kan TPKSDA itu kan berarti di provinsi ya. Jadi TKPSDA itu, jadi gini, pemerintah pusat itu, Kementerian PUPR itu kan membagi seluruh Indonesia itu berdasarkan sekian wilayah sungai gitu. Nah, setiap di wilayah sungai itu kan dia punya TKPSDA. Nah, TKPSDA ini memiliki wakil dari setiap kabupaten, kota, provinsi gitu. Nah, timnya itu terdiri dari ya dinas sumber daya air, kemudian dari dari masyarakat juga ada, kemudian dari kok lupa namanya. Jadi dari banyak institusi yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi gitu. Jadi dia itu sebenarnya secara perwakilan dia ada gitu. Secara perwakilan itu dia cukup gitu. Nah, cuman masalahnya itu pada saat ada permasalahan-permasalahan konflik itu masyarakat kecenderungannya itu mereka ke provinsi karena mungkin dianggap punya otoritas. Itu yang saya pikirkan itu mungkin itu gitu. Karena kan punya otoritas gitu. Kalau TKPSDA otoritasnya kemana mungkin gitu. Otoritasnya itu belum dilihat sebagai sebuah otoritas yang bisa mengatasi permasalahan mungkin. Kalau keterwakilan banyak, jadi ada di di aturannya itu dia harus terdiri dari instansi apa saja gitu disebutkan, harus ada perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari LSM, perwakilan dari kabupaten kota, provinsi dan sebagainya gitu. Itu lengkap secara aturan, itu dia lengkap gitu. Jadi sebenarnya cuman masalahnya itu efektivitasnya itu seperti apa, agar dia lebih efektif gitu. Ya, gitu, ya Mas. Itu dia. Saya justru yang mempertanyakan karena ini secara nama, fungsi dan sebagainya kan sebenarnya sudah ideal ya ke sana ya. Coba mungkin yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar ya inisiatif ya dan melihat potensi masalah yang terjadi ini. Jadi kadang ini akan terbentur dengan
power yang terlalu besar dari daerah yang Kepala daerah. Iya, Ya. kepala daerah. Jadi saya Betul. ya maksud saya gini, saya juga berpikir kalau saya jadi kepalanya, apalagi kalau kepalanya itu hanya ya mohon maaf ya eselonnya kadang berbeda dan sebagainya, untuk menggiring isu itu pasti apa namanya akan sangat berat gitu ya, berhadapan dengan kekuasaan atau orang-orang yang menjabat yang memang sudah punya pengaruh yang sangat luar biasa. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Bobi. Barangkali sekarang saatnya, setelah tadi kita coba sudah mendengar ya dari Mas Gunawan, dari Mas Bobi juga. Silakan, barangkali ada rekan-rekan di sini yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita di dalam papernya. Atau saya lihat di sini ada teman-teman yang mungkin sedang kuliah S1, barangkali ingin bertanya bagaimana sebetulnya menelurkan ide terkait menulis paper dan kemudian bisa mengeluarkan paper itu ke dalam satu publikasi yang berbobot. Silakan, silakan. Selamat sore, ini ada Direktur Krida Karya, ini kawan saya juga, Mas Raka. Mudah-mudahan mendengar. Selamat sore juga ini untuk Mbak Fatmawati, Mbak Rini, Mbak Tika, Mas Ardiansyah, Mbak Apin, Mbak Satriani. Silakan Mbak Anissa, kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau belum ada, ya kita balik lagi ke tadi diskusi yang awal bahwa urusan banyak orang yang apa namanya, saya jadi nggak konsen karena baca chatnya. Jadi urusan-urusan seperti ini adalah urusan yang memang sangat sulit ya untuk diatur gitu, apalagi sampai ke area-area yang bagaimana ya, detail tadi seperti disampaikan oleh Mas Gunawan, oleh Mas Bobi tadi, bahwa sampai orang menggali tanah sekian meter ke bawah, barangkali nanti kaitannya dengan urusan keselamatan juga, tidak hanya untuk secara penggunaan air yang salah, tapi juga mungkin tadi disampaikan oleh Mas Gun bahwa setiap daerah melakukan itu, masyarakatnya melakukan itu, maka kemudian kopong gitu ya bahasa sederhananya, maka kemudian terjadi masalah-masalah yang kemudian mengganggu lah keamanan dari satu daerah tersebut. Saya nggak tahu bagaimana di Belgia, Mas Bobi, sistem air itu apakah sudah rapi ya? Jadi nggak ada gali-gali. Kalau saya dulu belajar, mungkin masyarakat ya pernah juga, itu kita air tinggal kocor keran, kemudian tinggal diminum, selesai gitu kan. Tidak perlu dimasak lagi. Mbak Mita juga mungkin 4 tahun minum air dari keran gitu kan. Itu dari aqua galon atau dari apa namanya, pengelola, saya nggak bisa nyebut merek ya, tapi pengelola air isi ulang yang biasanya datang dari truk-truk di Sukabumi sana, kemudian dikelola, dinetralkan, kemudian diinisiasi ke dalam galon-galon gitu kan. Akhirnya banyak yang melakukan seperti itu gitu. Bahkan Mbak Mita, di zaman saya dulu tinggal, saya di Bekasi zaman dulu ya, tukang airnya itu datang dengan gerobak ya, yang bunyi-bunyi celeng-celeng gitu kan, tinggal dipanggil karena saking susahnya air gitu. Nah itu juga tantangan ya, bagaimana menyediakan itu. Saya pikir menarik ya, bahwa kita bisa memikirkan tentang bagaimana mengelola itu. Tapi faktanya tetap tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang terjadi di Pulau Jawa, apa yang terjadi di Pulau Bali gitu ya, itu juga persoalan yang memang sulit karena tadi supply-nya sedikit, demand-nya membengkak terus gitu. Barangkali sebaliknya di Papua, tadi saya lihat dari datanya Mbak Mita ya, di Kalimantan kalau saya tidak salah, justru sebaliknya ya, supply airnya mungkin cukup, tapi mungkin orangnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi tantangan pengelolaannya akan berbeda gitu. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya-tanya. Ini Mas Gun bertanya lagi nih. Ini agak matematika nih, sore-sore hari Sabtu ini, mudah-mudahan saya nggak salah baca ini. Kalau setiap rumah bikin sumur bor, kota amblas ya. Air semakin langka. Di Antapani, di rumah saya, 100 meter baru dapat air. Saya juga ragu, Mas Gun. Kalau saya mau gali sampai 200, takut keluar minyak, gitu kan. Jadi, kita tahanlah dulu di situ, walaupun airnya kecil.
Ini persoalan lain juga. Misalnya gini Mbak Mita, kita coba bayar ya. Kita punya PDAM lalu kita bayar tiap bulan. Tapi sebetulnya airnya cuma datang di malam hari, itu pun jam 11 sampai dengan jam 1 gitu. Artinya kan kita dirugikan di sini. Nah, bagaimana pengelolaannya? Apakah swasta sebetulnya menjadi satu terobosan yang menarik yang bisa dipertimbangkan dalam konteks Indonesia? Diswastanisasikan lah kira-kira seperti itu. Bagaimana Mbak Mita? Ya, itu juga apa namanya, seperti dibahas itu kan pembahasannya Karen Baker ya, kalau dia membahas tentang water governance. Jadi menurut dia tuh sebenarnya bukan masalah pada private sector atau public sector sebenarnya gitu, tetapi pada tata kelolanya gitu. Jadi menurut apa namanya, saya kan apa namanya banyak membaca tentang referensi itu terkait. Jadi kan studi Karen Baker tentang Indonesia itu kan banyak juga gitu ya. Nah, jadi kalau menurut dia memang masalahnya itu bukan di private atau public gitu, tapi dalam tata kelola gitu. Kalau perspektif dia gitu. Ya. Gitu. Jadi tapi masalahnya kan sudah di kita itu kalau dikelola swasta kan kemudian banyak tendensi gitu ya, banyak juga apa namanya katakanlah apa ya kecurigaan atau nggak tahu apakah memang terjadi proyek tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau tata kelolanya benar, sebenarnya siapa yang mengelola kan berdasarkan profesionalitas sebenarnya kan siapa yang mengelola sebenarnya seharusnya nggak jadi masalah gitu ya. Kalau tata kelolanya benar gitu kan. Ya, bukan sebenarnya debatnya itu kan bukan public or private sector gitu, tetapi bagaimana governing the water gitu kan ya. Betul, kan gitu. betul. Bagus. Memang ya, saya setuju juga dengan itu. Ini di ruang chat juga menarik ya. Ya, silakan Mas Bobi, silakan. Mas Krisna ya. Jadi kalau bicaranya tentang tadi private sector ini memang Belgia itu bukan contoh yang fit dengan Indonesia ya, walaupun dari skala juga berbeda ya. Karena kalau di sini kan negaranya agak-agak sosialis sedikit gitu ya. Dan mereka itu agak traumatik ya. Ini saya ambil contoh terkait gini deh. Misalkan ini lagi ramai sekarang tentang BPJS kan. Nah, mereka itu justru malah profesornya bilang ketika orang-orang BPJS belajar di sini, kemudian mereka berbilang katanya bahwa anggaran mereka itu dikelola di pasar, di market dan lain sebagainya, gitu, dikelola dan sebagainya. Mereka justru bilang, wah itu berbahaya gitu. Yang benar itu adalah ketika supply-nya itu datang dari pemerintah, karena memang harusnya itu. Nah, ketika dihubungkan dengan air ini, ketika kita ngomongin private, ini kan sekarang sebenarnya pemerintah sedang cari cara nih, gimana caranya agar aksesibilitas terhadap air itu disuplai oleh pemerintah melalui jaringan pemerintah, gitu ya, melalui penyediaan air bersih dan sebagainya, PDAM tiap kota dan sebagainya. Tetapi kan biayanya sangat mahal ya, investasinya sangat mahal. Tapi ini perlu ya, ini perlu karena kita berhadapan bukan hanya dari sisi ini adalah kebutuhan publik yang harus dipenuhi oleh suatu kota atau suatu wilayah ya, kewajiban gitu ya. Tapi ini juga berbicara tentang krisis ekologi yang di hadapan kita. Gitu. Tadi Pak Gunawan sudah mengingatkan dan sebagainya, kota pesisir dan sebagainya. Ini kalau fenomena tiap rumah 100 meter gitu ya, ini tinggal menunggu waktu di mana ketika kita semuanya akan berhadapan dengan krisis air bersih. Selain itu juga mungkin krisis ekologi karena ada penurunan tanah ya, penurunan tanah gitu ya di kota-kota yang terutama langsung berhadapan dengan laut. Nah, ini juga menariknya kan sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Mita ini justru juga mempertanyakan dan mengarahkan solusinya kepada di hulunya juga seperti apa. Ya ketika kita bicara di hilirnya terkait dengan krisis ekologi, krisis kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan sebagainya. Ini kita juga berbicara tentang krisisnya. Ini juga belum selesai gitu kan, tanda kutip gitu ya. Masih ada masalah yang menganga. Saya nggak tahu, justru malah saya berpikir bahwa jangan-jangan karena di unsur pemerintahnya itu sendiri yang punya kewenangan tanda kutip misalkan belum
belum menyadari segenting itu masalahnya gitu. Masalah pengelolaan air ini gitu. Padahal yang kayak saya misalnya bergerak di bidang ekologi politik itu, kita bicara tentang ekologinya ya ini sudah sangat, ya kan kita sebagai planner kan berpikir ya kalau setiap rumah ini menggali sekian meter nih 20 tahun lagi mau jadi apa ini kota gitu kan. Sementara kita mengandalkan air bersih spam, lambat progresnya. Yang sudah dikucurkan triliunan justru malah kena KPK dan sebagainya. Justru ini jadi persoalan problem gitu ya. Dan ini saya kira kedepannya akan sangat menarik nih diskusi tentang ini, Mbak Mita, dan saya kira Mbak Mita juga masih punya ide yang banyak nih terkait ini yang seperti Mas Krisna bilang tadi. Ini bisa berseri-seri nih risetnya, dan saya harapkan juga sebenarnya peneliti-peneliti di kota-kota lain juga memberikan ya mulai dari masalah, mungkin juga bicara tentang politiknya. Kita belum banyak bicara tentang politiknya, Mbak Mita ya, sepertinya. Belum ini. Itu juga kalau pakai ekologi politik itu lebih itu lebih ini lagi ya, Mas. Lebih mungkin seru bisa lagi terang ya. benderang gitu. Apa maksudnya tanda kutip persoalannya gitu ya, tentang power gimana tadi aktor politiknya itu mempengaruhi dan sebagainya. Mungkin itu aja sebagai untuk ini aja sih. Dia idenya makin melayang-layang gitu lah. Iya. Memang semakin didiskusikan semakin melayang kita kan. Jadi makin memahami persoalan, tapi kita mendudukannya itu sulit gitu. Karena banyak irisan dengan kepentingan-kepentingan, banyak irisan dengan itu, bahkan baru satu jalur air. Yang menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Gun ya, ketika Mas Gun, Pak Gun, saya mohon maaf tapi saya ini asa gimana gitu ya. Salah manggil kalau masih muda. Saya sepakat. Ya ini termasuk juga tentang air ini, ketika kita mengelola air, Mbak Mita, di Bappenas itu juga sempat mengingatkan bahwa pengelolaan air ini juga berefek kepada pengelolaan yang lain. Nah, di sana ada pengelolaan hutan, ada pengelolaan tambang, ada pengelolaan pertanian. Dan ini adalah hal-hal yang akhirnya kemudian lintas sektor ya, tidak lagi hanya tentang itu yang harusnya wilayah dibuka, sungai kan? dan sebagainya. Iya. Betul. Jadi ide maksud saya itu adalah ide TKPSDA itu dia itu tidak hanya bicara air sebenarnya gitu. Jadi dia itu harus bicara lintas sektor gitu. Kalau dia bicara air saja si TKPSDA ini konteksnya wilayah jadi agak sulit gitu dia punya otoritas untuk bicara yang lain gitu. Padahal kan kalau kita bicara pengelolaan sumber daya air itu terkait yang lain, banyak sekali kaitannya gitu. Nah itu yang harus, aspek lain itu yang harus diakomodasi sehingga dia tuh lebih punya bukan otoritas formal ya, lebih punya power gitu mungkin ya untuk bicara gitu. Nah si badannya itu gitu. Dan tadi yang menarik yang Mas Bobi bilang tentang Lampung itu ya berarti ya. Jadi kan berarti semakin memang harusnya kan masyarakat yang mengkota itu kan kebutuhan airnya kan menjadi sangat besar gitu. Nah itu kemudian harus dikelola secara sistematis gitu ya. Nah itu kan sebenarnya harus direncanakan dari awal gitu. Benar juga, maksudnya kalau setiap rumah kemudian membangun sumur bor gitu, bagaimana dampaknya pada lingkungan. Jadi kalau suatu area getting more urbanized, sistem penyediaan airnya itu maksudnya harus sistematis, harus direncanakan secara sistematis. Kalau enggak begitu ya itu tadi yang terjadi itu kan sangat berbahaya gitu. Berarti di Lampung itu saya mau menambahkan sedikit Mbak ya. Individual per rumah tangga gitu ya? Iya, jadi maksudnya gini Mbak. Ini kebetulan kami baru bikin rumah kan. Nah, sekarang pertanyaannya begini Mbak. Kalau kita baru bikin rumah, ya, terus kalau ada pilihan penyediaan dari PDAM ya, dan kita mengebor sendiri. Sekarang itu mungkin lebih baik ya, dalam kutip warga masih punya pilihan. Sekarang ini nggak punya pilihan Mbak. Jadi kalau punya bikin rumah ya pasti ngebor. Kenapa? Karena kadang belum ada jaringannya kan, jaringannya belum sampai kan. Nah iya. Betul, itu padahal masih di kota loh. Dan kalau semua orang berpikir seperti itu, dan nanti apalagi kita berbicara tentang kehandalan, wah ini masih jauh. Iya, jauh banget. Jadi
Maksudnya seharusnya sebuah kota itu perkembangannya itu harus disiapkan dari awal bagaimana jejaring airnya itu bisa mewadahi perkembangan kotanya gitu kan ya. Ya. Nah itu masalahnya itu. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi another ide nih buat ini kita tadi udah bicara di hulu kan, kita belum bicara di hilir ini. Iya betul. Iya. Berarti next discussion Mas Bobi berarti. Nanti deh kalau sudah jadi artikel ya Mbak, baru saya bicara. Ya ini seru sekali nih, saya senang sekali ya bisa ngobrol dengan Mbak Mita dan Pak Gunawan dan teman-teman. Ini mungkin kalau ada teman-teman di sini, ini dari Semarang nih, orang Semarang juga harusnya bisa berbagi nih, Raka nih. Mas Raka, ada Mas Raka ya? Yo, Mas Raka, silakan Mas Raka. Nah, kita tunggu nih. Iya, masalah air memang ini ya, isu dan kayaknya belum jadi perhatian, apalagi kalau tadi kita lihat dari segi ini ya, Kang Bobi ya, dari komitmen politik begitu. Kayaknya kalau kita masih lihat PDAM pas suka denger kan bercandanya jadi sapi perahnya gitu ya. Kemudian direktur yang diangkat juga bukan yang punya kompetensi di bidang sipil hidrologi atau PWK begitu. Nah, memang saya sih melihat saja sih teman-teman ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Gunawan, di Bandung air bersih susah gitu. Kalau di Semarang case-nya agak beda. Yang di Pantura ya, yang di Pantura sekali itu ada intrusi air laut, saya rasa begitu, agak asin airnya ya, sehingga nggak mudah dapat air bersih. Kemudian ke timur itu berkapur begitu, sehingga kalau kita bisa lihat di rumah saya gitu ya, kamar mandi itu selalu ada keset rasanya gitu kan, ada kapur yang tertinggal dari sumur artesis kan kalau di kompleks kan. Bahkan di kompleks saya itu nggak mau PDAM masuk ya, nggak mau gitu, karena udah tahu mah pasti sambungannya mahal. Kemudian tadi seperti Kang Bobi bilang, hanya mengalir mungkin 6 jam sehari begitu. Nah, yang di sisi yang baik kan di sisi Semarang bagian selatan ya, yang Semarang atas orang nyebutnya begitu, karena dia ada di hulu das begitu. Namun ya tadi karena airnya paling bagus, kemudian paling masif pembangunannya, jangan-jangan suatu hari kita kehilangan ya kemampuan serap air yang bagus, ada alih fungsi lahan yang sangat besar, sehingga kompleks sekali nih teman-teman masalah air. Tapi kalau kita bisa jadi perhatian kita untuk memberi perhatian lebih, saya nggak yakin nih dokumen planning formal ya, baik yang sifatnya spasial seperti RT/RW atau yang sifatnya programming seperti RPJMD, itu juga menaruh cukup perhatian masalah air. Kayaknya belum begitu. Udah lumayan lah, udah mulai bicara resilience gitu, mulai bicara kebencanaan. Namun kayaknya kalau terkait dengan air bersih sih masih sangat minimal sekali. Sehingga aku happy sekali nih teman-teman bisa gabung walaupun cuma sebentar tadi karena linknya baru dapat dari Kang Bobi gitu. Tapi saya embrace lah untuk bisa diskusi lebih lanjut gitu. Terima kasih Mas Bobi. Ya. Kayaknya bisa banget nih diangkat ke isu lebih besar nih, apalagi bisa mengundang berbagai macam praktisi kali ya Mbak Mita ya. Jadi supaya lebih utuh, termasuk juga pengambil kebijakan gitu ya. Ini menarik nih kalau lebih fokus gitu ya diskusinya dan sebagainya. Jadi benar-benar komprehensif. Iya, memang menarik. Ini yang saya kerja riset kolaborasi dengan Groningen kan dengan Fakultas Hukum. Jadi masalahnya right to water gitu. Jadi Fakultas Hukumnya membahas tentang low case karena air, ya, low case yang terjadi karena permasalahan air. Saya dari perspektif spasial gitu, ya, permasalahan spasial. Jadi aglomerasi, kemudian perubahan guna lahan gitu ya di daerah bantaran gitu kan, aglomerasi perkotaan, kemudian pencemaran. Jadi dari sisi spasial gitu. Kalau Fakultas Hukum kemudian membahas tentang ya low case-nya itu dari masalah air gitu. Jadi memang menarik sebenarnya kalau riset air ini dilakukan secara multidisiplin gitu.
Nah, itu contohnya yang sedang ongoing, masih belum selesai. Jadi maksudnya papernya belum jadi gitu, baru dimulai. Iya. Itu Nah, jadi kan bisa kebongkar jadi kan Mas Krisna, bener kan kebongkar berarti tuh Iya. idenya udah banyak nih, ini bisa berseri-seri nih. Banyak. Saya kalau nggak salah dengar nih Mbak Mita lagi merancang salah satu kurikulumnya di dalam, kan ini Mbak Mita nih kayaknya sedang ditugaskan untuk menjadi ketua inisiator pembukaan prodi S2 di PWK UNS. Nah, ini yang rencananya mungkin akan membocorkan. launching tahun depan ya, tahun depan akan launching. Trailer. Salah satu core area yang dibahas di sana, kalau saya nggak salah juga terkait dengan pengelolaan water tadi, tapi basisnya itu smart kayaknya gitu ya, pakai pendekatan teknologi dan lain sebagainya. Ya itu mungkin menarik ya untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan lah dari diskusi yang seperti ini ya, yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita terkait dengan bagaimana mengelola air. Kompleks memang, tapi juga sebetulnya banyak alternatif solusi yang bisa ditempuh gitu. Saya sebenarnya masih membuka pertanyaan ini. Kalau ada yang mau bertanya lagi nih, ada teman-teman yang lain ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanggapi. Kalau enggak, saya juga pengen dengar sebenarnya dari Amerika nih, dari Mas Priza kalau masih ada atau sedang mendengarkan. Tapi kalau enggak, ada Mas Ardiansyah, silahkan juga loh. Mas Priza, oke. Di Amerika ini apa yang tengah tadi ya? Saya nggak tahu nih belah mananya Minnesota, gitu, tapi kira-kira bagaimana air di sana dan seperti apa pengelolaannya gitu. Silakan. Saya di tetangganya Minnesota, Mas Krisna. Jadi dari tempat saya Madison ke Minnesota sekitar 3 jam gitu, ditempuh dengan mobil. Kalau di sini memang tidak diizinkan sumur bor, Mas, memang. Jadi kalau di Madison itu kebetulan ada Wisconsin, Minnesota itu kan banyak sekali danau gitu. Tapi memang sumber airnya dari sumur bor. Jadi kota punya sumur artesis gitu beberapa lokasi. Jadi satu kota tuh Madison tuh punya 6 kalau nggak salah. Dan semuanya sentral, Mas, langsung ke rumah-rumah gitu. Jadi memang nggak diizinkan untuk sumur bor gitu. Ya kurang lebih itu sih. Jadi kalau di Amerika kan memang sangat rely ke pemerintah gitu. Dan jadi tata kelolanya terfokus gitu kan. Jadi nanti ada pemerintah ada keluhan apa langsung disampaikan dan ada forumnya untuk mendiskusikan itu gitu. Tapi yang saya dengar juga bahkan untuk Madison yang cuma 250.000 populasinya menuju ke arah krisis air gitu dalam 40 tahun ke depan gitu. Jadi sudah ada perbincangan ke arah sana gitu. Ya, lebih ya. itu, Mas. Menarik. Ya, tadi kita dapat sudut pandang dari Belgia yang seperti itu, kita mendapat sudut pandang dari Amerika yang memang punya beberapa pendekatan, tapi memang centralized, jadi lebih terkelola dengan baik. Saya juga di sisi lain melihat tadi yang diceritakan di chat room antara Pak Gun dan Mas Raka ya di Inggris pun juga punya sistem yang sudah terbangun dengan baik. Kadang-kadang memang kita di negara berkembang memang cenderung mengembangkan sesuatu itu spontan gitu ya. Kadang-kadang kita barang sudah ada gitu, kemudian demand-nya bertambah lalu digarap dalam proses berjalan. Sedangkan di beberapa negara seperti di Belanda, kemudian di tadi contoh kasus kita di Inggris dan di beberapa wilayah di Kanada atau di Amerika itu sebetulnya sudah di forecast dari jauh-jauh hari gitu. Dan memang kebetulan sekali memang karena memang tipologi mereka bukan termasuk ke dalam kategori developing, jadi memang proses pertumbuhannya pun tidak semasif kita di daerah-daerah yang developing gitu. Jadi prediksinya relatif lebih tepat. Tapi kadang-kadang kalau di negara berkembang ya tantangannya tadi itu ya, urbanisasinya juga tidak merata, kemudian persoalan lain yang terkait dengan politik dan lain sebagainya gitu. Ini untuk menutup ya, sebelum saya coba tawarkan lagi nih, barangkali ada yang mau menanggapi dulu deh, silakan dari teman-teman yang hadir hari ini. Kalau tidak ada, ya saya mempersilahkan Mbak Mita untuk barangkali final closing statement gitu ya, kira-kira seperti apa dan harapanlah minimal gitu ya, minimal harapannya seperti apa terhadap bagaimana pengelolaan air
di perkotaan ini bisa diselesaikan gitu? Iya, pertama mungkin harus dipahami ya, kalau sebuah daerah itu dia semakin mengkota gitu ya, jadi rencana pemenuhan kebutuhan airnya itu harus direncanakan dari jauh-jauh hari gitu, maksudnya seperti, jadi harus disadari bahwa semakin mengkota sebuah wilayah, kebutuhan airnya itu semakin besar yang seharusnya tidak dipenuhi oleh individual gitu. Jadi dia dipenuhi oleh sebuah sistem yang terorganisir dengan baik dan terkelola dengan baik gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya air, saya berharap pengelolaan sumber daya air itu bisa gitu ya dikelola pada skala yang benar dengan cara yang efektif gitu. Dan skala yang benar dengan cara efektif ini juga terkait dengan lintas sektor dan juga kemudian otoritas gitu ya, dan juga kemudian power gitu yang dimiliki oleh pengelola pada level yang efektif ini gitu. Nah, jadi harapannya ke depan pengelolaan pada skala regional khususnya pada wilayah sungai ini menjadi semakin baik gitu ya, semakin efektif, dan kemudian bisa lebih mengarah kepada kerjasama lintas sektor gitu dalam pengelolaan sumber daya air. Mungkin itu ya, Mas Krisna. Baik, makasih Mbak Mita closing statement-nya. Jadi saya sebelum menutup teringat akan satu kutipan di dalam bukunya Elinor Ostrom tahun 1990 yang ditulis lagi di tahun 2010 kalau saya nggak salah, Governing the Common. Itu salah satu point of interest yang dibahas di sana adalah bagaimana tadi lintas sektor itu penting untuk diwadahi gitu ya, komunikasinya terutama untuk common pool resources yang tadi seperti air, kemudian juga sumber daya tambang dan lain sebagainya, dan ini penting untuk bisa dibagi-bagi fungsinya dan sangat dinamis, tidak bisa ditentukan hanya pada waktu tertentu dan kemudian harus begitu gitu. Jadi ada pertanian, ada permukiman, ada aktivitas-aktivitas lain yang memang sama-sama membutuhkan air, dan ini perlu dipertimbangkan secara baik, dan oleh karena itu penting untuk merangkul setiap urusan di dalam mendiskusikan bagaimana air ini harus dikelola. Gitu. Tadi pesan moral dari paper yang disampaikan oleh Mbak Mita adalah multi-stakeholder, multi-sektor, kemudian juga regional based approach. Jadi memang melihatnya tidak bisa melihat dari satu sudut pandang sektor, tidak bisa melihat dari satu sudut pandang instansi, tapi melihat secara keseluruhan, bahkan di luar batas administrasi. Gitu. Jadi terima kasih sekali atas diskusinya Mbak Mita, atas sharing yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada Mas Bobi dan rekan-rekan ya, Mas Bobi, kemudian ada Mas Friza, kemudian juga ada Mas Galuh sudah keluar tadi ya. Atas inisiasinya di IUSA ini, mudah-mudahan IUSA terus semakin produktif ya untuk memfasilitasi diskusi-diskusi semacam ini. Dari sini saya harap juga teman-teman yang sudah hadir di sini ada yang mungkin masih S1 atau yang sudah mengantuk-ngantuk tiba-tiba terpikir gitu ya mau bikin paper, temanya ini gitu. Mudah-mudahan menjadi pemantik untuk produktivitas kita semua sebagai peneliti gitu. Wadah-wadah semacam ini adalah momentum untuk kita saling bertukar inspirasi gitu. Jadi kalau stuck mikir gitu kan, ada framework yang mana bisa dipakai untuk nulis dan seterusnya gitu. Sekali lagi di sore hari ini mungkin di waktu lain di Inggris dan di Amerika Serikat, di Belgia dan di Amerika Serikat, semoga sehat selalu kita semua dan ketemu di IUSA series yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Gun atas masukan, atas tanggapan, dan atas waktunya sudah berkenan hadir juga. Mas Raka, kemudian ini karena sedikit saya humble aja lah, kita sebut satu-satu, Mbak Satriadi, Mas Ardiansyah, Mbak Khoirunisa, kemudian juga ada Mbak Fatmawati, Mbak Anissa, Mas Petrizal, Mbak Apin, dan seterusnya. Terima kasih atas waktunya, semoga diskusi kita bermanfaat, semoga kita semua sehat. Saya ucapkan
saya tutup gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan sekalian. Semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya.